lumpur Lapindo menyimpan potensi bisnis miliaran dan bisa menjadi kekuatan ekonomi politik baru. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Pada kalian semua yang sentiasa bantu support dukung As jika channel ini jutaan, terima kasih ucapkan. Buat kalian yang baru yang masih belum gabung, ayo bantu dengan tekan butang subscribe, karena subscribe itu kan gratis aja geng. Oke lah, seperti biasa sebelum As mula, As ingin mendoakan buat sesiapa saja yang tengok, yang tonton video As kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa yang tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan pekerjaan, urusan kehidupan, dan buat saudara kita di Palestina, semoga Allah sentiasa memberikan perlindungan buat mereka selamanya insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey lah, hari ni As nak react satu lagi video daripada channel Daily Taujih. Okey, jangan lupa untuk bantu support channel ini dengan tekan butang subscribe juga ya. Subscribe juga untuk channel Daily Taujih ini. Dan kali ini kita tengah melihat Lapindo kini jadi lautan emas katanya. Sumber pendapatan baru bagi Indonesia. Apa itu Lapindo? Lapindo. Okey. Ingin cari tahu? Yuk ikut As react. Yuk. Okey, dah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semburan lumpur Lapindo telah menjadi peristiwa yang selalu menyita perhatian sejak pertama kali terjadi. Menjelang tahun ke-19 setelah kejadian awalnya, wajah lumpur Lapindo mulai mengalami perubahan yang mengejutkan. Dari dulu dianggap sebagai tragedi kemanusiaan dan ekologi yang mengerikan, kini ia menghadirkan cahaya baru bagi bangsa ini. Perubahan ini terjadi seiring dengan penelitian dari berbagai negara tentang kandungan lumpur dan manfaatnya yang luar biasa yang bisa menjadi sumber energi terbaru yang dapat digunakan sebagai senjata dagang negara kita di kancah dunia. Sahabat beriman, pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana lumpur ini bisa dianggap bermanfaat dan bernilai ekonomi yang sangat tinggi, dan seberapa besar potensi perubahan dari tragedi menjadi cahaya baru ini. Hal ini menjadi bahan pembahasan menarik dalam video kali ini. Kita akan menyelami lebih dalam tentang fenomena ini, menggali berbagai aspek yang terkait, serta mencoba memahami implikasi dari perubahan ini dalam konteks yang lebih luas. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Untuk memahami lebih dalam tentang lumpur Lapindo, mari kita mulai dengan melihat kembali perjalanan singkat dari semburan lumpur ini. Sejak awal kemunculannya, semburan lumpur Lapindo telah menimbulkan dampak yang signifikan, baik secara ekologis maupun sosial. Namun, dengan adanya perkembangan baru yang membawa harapan, kita perlu menelusuri lebih lanjut untuk memahami potensi dan konsekuensi dari perubahan ini. Tahun 2006 menjadi titik awal dari bencana semburan lumpur Lapindo yang mengguncang Sidoarjo. Dimulai dari kegagalan proses pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo Brantas Incorporated, semburan lumpur panas disertai gas terus membesar dan menyebar luas, mengakibatkan tenggelamnya area pemukiman dan lahan pertanian di sekitarnya. Meskipun telah banyak skema penyelesaian masalah yang diupayakan, namun upaya pengalihan aliran lumpur ke Selat Madura menjadi solusi yang paling nyata dijalankan. Namun, dampak sosial dan ekonomi dari bencana ini tidaklah selesai begitu saja. Lapindo menjadi berhutang kepada pemerintah Indonesia atas dana talangan yang diberikan untuk membayar ganti rugi kepada warga yang terdampak oleh bencana. Utang yang diakumulasikan mencapai angka yang sangat besar, mencapai 1,90 triliun rupiah. Oh, banyak sekali. Dalam upaya untuk melunasi hutang tersebut, pemerintah memutuskan untuk mengizinkan Lapindo menggunakan aset yang dimilikinya.
Meskipun demikian, upaya pelunasan utang Lapindo kepada pemerintah masih jauh dari cukup. Hingga saat ini, jumlah yang berhasil dibayarkan oleh Lapindo baru mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Pertanyaan pun muncul, apakah jumlah ini akan cukup untuk membayar hutang yang begitu besar kepada pemerintah? Upaya-upaya lanjutan akan diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini dengan adil dan bertanggung jawab, serta memastikan bahwa korban-korban bencana tersebut mendapatkan hak-hak mereka yang seharusnya. Lumpur Lapindo mengandung logam tanah jarang atau LTJ, seperti yang diungkapkan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Mereka melakukan survei dan pemetaan potensi mineral atau LTC, Rare Earth Element. Sidoarjo adalah salah satu dari 28 lokasi yang teridentifikasi memiliki potensi LTJ terbanyak. Namun, masih menjadi pertanyaan besar, bagaimana potensi ini akan dimanfaatkan dan diproses oleh negara. Potensi logam tanah jarang atau LTJ memiliki nilai penting dalam berbagai bidang kehidupan. LTJ merupakan kumpulan 17 unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki aplikasi luas, dari teknologi hingga industri militer. Namun, mendapatkan LTJ bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan proses pemisahan yang rumit dari mineral lainnya. Di Indonesia sendiri, potensi LTJ di lumpur Lapindo menjadi salah satu aset yang sangat berharga. Dalam konteks ekonomi global, potensi LTJ juga memiliki nilai strategis. Sebagai produsen terbesar LTJ di dunia, China menjadikan mineral ini sebagai senjata dalam perang dagang dengan Amerika. Permintaan terhadap LTJ terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi baru yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, potensi LTJ di Indonesia menjadi peluang yang patut dieksplorasi dengan bijak. Namun, pemanfaatan potensi LTJ juga harus memperhatikan dampak lingkungan dan sosialnya. Pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari LTJ tidak merugikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan pendekatan yang bijaksana, potensi LTJ di lumpur Lapindo dapat menjadi sumber daya yang berharga bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Melihat potensi kandungan LTJ plus manfaat lain dari lumpur Lapindo, bisa jadi tragedi ini akan bertransformasi menjadi berkah bagi Indonesia. Meskipun awalnya mengakibatkan kerugian lingkungan dan sosial, lumpur Lapindo menyimpan potensi bisnis miliaran dan bisa menjadi kekuatan ekonomi politik baru. Hal ini menunjukkan bahwa di balik setiap tragedi ada peluang untuk berkembang dan membawa perubahan yang positif. Namun, potensi bisnis dan manfaat ekonomi dari lumpur Lapindo tidak datang tanpa tantangan. Proses mendapatkan logam tanah jarang dari lumpur Lapindo serta mengoptimalkan pemanfaatannya akan memerlukan investasi besar dan kerja keras. Selain itu, perlu juga memperhitungkan dampak lingkungan dari kegiatan ekstraksi dan pengolahan lumpur tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam mengelola potensi lumpur Lapindo. Kerjasama antar pemerintah, industri, dan masyarakat lokal menjadi kunci untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas dan juga lingkungan sekitarnya. Dengan mengelola potensi lumpur Lapindo secara bijaksana dan berkelanjutan, Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan sumber daya alamnya secara optimal sambil tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Hal ini akan membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta menunjukkan bahwa potensi bencana dapat diubah menjadi peluang untuk pertumbuhan dan kemajuan yang berkelanjutan. Dalam konteks agama Islam, potensi lumpur lapindo yang mengandung logam tanah jarang dapat dipandang sebagai salah satu rahmat Allah yang harus dimanfaatkan dengan bijak oleh umat manusia. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa Dia telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sebagai umat Muslim, kita diajarkan untuk memperhatikan keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Dengan demikian, potensi ekonomi dan manfaat lingkungan yang terkandung dalam lumpur lapindo dapat dianggap sebagai ujian dan amanah dari Allah yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan kepatuhan kepadanya. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemeliharaan lingkungan hidup. Dalam konteks ini, penelitian dan pengembangan potensi lumpur lapindo sebagai sumber logam tanah jarang dapat dianggap sebagai bagian dari upaya manusia untuk mengembangkan potensi alam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan harus menjadi prioritas utama, sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh tidak merugikan lingkungan dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, kita dapat mengharapkan keberkahan dan kemajuan yang berkelanjutan dalam memanfaatkan potensi lumpur lapindo sesuai dengan ajaran agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita dapat saksikan bagaimana katanya lapindo kini jadi lautan emas dan bakal insyaAllah menjadi sumber pendapatan baru bagi Indonesia khususnya, dan kita melihat bagaimana potensi mineral yang melimpah ini akan memberikan kemakmuran buat seluruh masyarakat sekiranya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini digunakan di amanah yang dipertanggungjawabkan ini dijalankan dengan sangat baik. Dan benarlah setiap peristiwa yang berlaku itu ataupun sengsara atau apa juga kesulitan yang Allah kirimkan kepada kita, pasti Allah bersertakan dengan hikmahnya, kan? Dan kita melihat pengajaran daripada apa yang telah berlaku ini sebenarnya membawa satu rahmat yang tidak disangka-sangka. Kan kita melihat bagaimana kandungan lumpur yang membawakan manfaat yang sangat mineral yang sangat tinggi dan manfaatnya luar biasa sebagai sumber energi yang baru buat yang dapat digunakan untuk sektor senjata, militer dan sebagainya, dan pastinya akan memberikan impak yang sangat positif buat ekonomi, buat Indonesia secara keseluruhan. Dan kita melihat, kita meminta agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kita berdoa agar perusahaan ini juga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan musibah yang Allah kirimkan kepada masyarakat yang berada di kalau tak silap tadi di Sidoarjo ya, memberikan satu sinar baru buat mereka ya, dan kita mengharapkan pengagihan kekayaan itu ataupun pengagihan ekonomi itu dapat diberikan kepada masyarakat, dan usaha itu tidak memberikan mudarat juga kepada masyarakat setempat. Dan kita doakan yang terbaik buat masyarakat dan juga buat negara Indonesia secara khususnya. Okey, sampai ketemu lagi dalam video, insya-Allah. Jaga diri. Dadah.